sudah berupa slide? Sudah berupa slide? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, makasih tadi diingetin untuk tugas. Jadi setelah teman-teman kemarin memforecasting dari data laporan keuangan ya dengan berbagai asumsi baik yang disebutkan atau diketahui dari data maupun argumen dari analis ya, termasuk teman-teman ya analis dari kelompoknya, tapi dengan syarat ada dasarnya ya. Yang sampai misalnya forecast sales kondisi pandemi naik 2 kali lipat, nggak make sense ya. Kecuali memang kita ada diperuntukkan ya dengan ada pandemi ya, misalnya kita banyak transaksi online gitu ya, oke lah meningkat gitu ya. Tapi kalau kita misalnya sektor pariwisata kenaikannya 200%, nah itu nggak make sense ya. Jadi asumsi yang dibangun baik untuk forecasting maupun valuation itu harus berdasarkan argumen yang pas ya. Nah, nanti waktu ujian pun nanti akan kita berikan data-data untuk asumsi yang digunakan ya. Jadi tidak ada celah untuk para mahasiswa menggunakan asumsi sendiri ya. Asumsi sudah dijelaskan di soal ya. Kecuali kalau tadi tugas kelompok silakan berasumsi jika memang tidak ada data yang tersedia ya. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai lingkungan bisnis, perusahaan, industri ya. Bagaimana dia di situ pemain kah ya. Kemudian bagaimana analisanya pakai SWOT dan seterusnya, itu semua sudah dipelajari dan juga sudah teman-teman terapkan di dalam tugas kelompok. Nah, kemudian kita masuk ke analisa akuntansi. Ya, karena akuntansi tadi dia sifatnya adalah dua hal yang utama ya, yang menjadi concern di analisa akuntansi yaitu metode akuntansi dan accrual basis-nya ya, yang biasanya berbeda dengan perusahaan lain. Ya, makanya di dalam analisa akuntansi dicek tuh apakah metode akuntansi yang digunakan perusahaan itu nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kalau misalnya menurut analis itu perlu disesuaikan, ya disesuaikan, ya. Termasuk konsep accrual-nya, ya. Apakah kebijakan manajemen, ya, walaupun manajemen punya policy untuk menentukan accrual basis-nya, misalnya masa manfaat, nilai residu dan seterusnya gitu ya, tetap kita punya bargain atau keputusan untuk melakukan analis sendiri. Gitu ya, kita bisa melakukan undo distorsi segala macam. Gitu ya. Termasuk waktu nanti teman-teman buat forecasting dan evaluasi ya. Kalau ternyata nanti dari hasil laporan keuangannya itu ada yang perlu di drop atau disesuaikan gitu ya. Nah, itu disesuaikan sehingga pada waktu kita memforecast ke depan itu sudah benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang akan datang. Ya, kalau di teori misalnya ada beberapa hal ya. Misalnya ada kaitannya dengan kebutuhan financing yang dulu ada pinjaman, sekarang sudah lunas. Ya berarti kita sesuaikan tuh tingkat bunganya, tidak ada lagi gitu ya. Atau biaya-biaya segala macam yang di situ yang untuk tahun berikutnya tidak ada. Nah, itu harus kita hilangkan. Gitu ya. Itu penyesuaian dari sisi akuntansi. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah bahas dari sisi keuangannya. Nah, ini juga nanti kita pakai untuk valuasi ya, yaitu tingkat profitabilitasnya. Ya. Nanti teman-teman di yang kelompok yang belum ada analisa profitabilitas, nanti bisa ditambahkan ya rasionya. Nah, kemudian ada analisa cash flow, kemarin kita udah bahas. Kemudian ada risiko, analisa risiko inilah yang juga kita nanti gunakan pada waktu menghitung nilai perusahaan. Ya. Jadi ada cost of capital-nya. Ya. Nah, nanti hati-hati ya teman-teman. Cara menggunakan cost-nya. Dari beberapa metode itu ada yang menggunakan cost-nya adalah WACC, ada yang cost of equity ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan cost-nya. Nah, kemarin dan hari ini kita akan membahas mengenai analisa prospektif ya. Prospektifnya ada dua, yaitu forecasting dan valuation. Ya.
Karena sifatnya adalah perspektif atau ke depan berarti butuh asumsi, ya kan? Nah, asumsi yang nanti digunakan harus ada dasarnya ya. Nah, keseluruhannya ini merupakan komponen dari analisa laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai perusahaan, nilai intristiknya ya. Karena kita menilai perusahaan kan ada dua metode ya kan. Ada yang pakai nilai intristik, ada yang pakai technical ya. Berdasarkan pergerakan nilai saham. Nah, inilah yang sedang gembar-gembor sekarang ya untuk investasi di pasar modal bagi para investor yang tidak punya background akuntansi atau keuangan, ya kan? Dia pakai pergerakan saham tuh ya, pakai robot. Nah, nanti teman-teman kalau berinvestasi ya pakai ilmu ini ya, hitung nilai intristiknya, ya sehingga kita bisa tahu kira-kira nilainya apakah over atau under, ya kayak Bukalapak kemarin. Sekarang kan nilai turun terus, gitu ya. Apakah memang sesuai dengan penilaian yang kita buat, ya? Kalau teman-teman di sini nggak ada yang buat Bukalapak ya. Nah, harusnya bisa kelihatan tuh. Kalau yang sudah buat, kemudian di-compare dengan nilai saham sekarang, apa hasilnya teman-teman? Apakah memang sesuai? Oh, nilai harusnya ketinggian nih, makanya nilai sahamnya pada turun. Gitu ya, dan seterusnya. Karena memang ada asumsi yang digunakan di situ. Apakah terlalu over confidence atau apa ya. Nah, untuk valuasi di sini kita convert forecast kita menjadi suatu nilai. Itu ya. Nilainya itu bisa dari nilai aset, bisa dari equity. Nah, inilah yang tadi ditanyakan mengenai metode memvaluasi ya. Metode valuasi kita ada 5 yang dipakai. Ada yang menggunakan pendekatan aset, ada yang pendekatan equity. Ya. Nanti hati-hati dengan discount rate-nya, R-nya. Ada discount rate-nya menggunakan discount rate aset, ada discount rate equity. Ya, jangan salah ya. Jangan metode equity kita pakai discount rate-nya aset, ya, WACC. Itu pasti salah ya. Itu ya, ini adalah analisa laporan keuangan yang hasil akhirnya teman-teman di kelompok pun akan menilai berapa sih nilai perusahaan seharusnya. Ya, menurut perhitungan teman-teman. Dengan asumsi yang ada di situ. Nah, gitu ya. Artinya kalau asumsinya berubah, ya nilainya berubah juga. Ya, kalau asumsi growth-nya berubah, ya kan pasti nilainya berubah, gitu ya. Tapi yang bagus nanti ya otomatis yang nilainya mungkin mendekati saham yang sekarang gitu ya. Nah, itu mungkin nilainya lebih bagus. Ya. Berarti asumsi yang teman-teman gunakan itu relate dengan kondisi sekarang gitu ya. Jangan sampai memang terlalu jauh bedanya ya dengan nilai yang ada saat ini. Nah, metode yang digunakan untuk valuation adalah ada 5 ya. Nanti kelompok teman-teman gunakan minimal 4 ya metode tersebut. Nah, di antara metode tersebut nih di buku saya copy paste aja, memang tidak ada model yang paling bagus ya. Justru semua metode itu sebenarnya akan menghasilkan nilai yang identik jika asumsi yang dibangun itu tepat ya, atau tidak terlalu berbeda antara metode satu dengan yang lain. Nah, jadi memang berdasarkan asumsi ini nilainya ya. Asumsinya berbeda, nilainya jadi berbeda. Itu intinya ya. Nah, dari berbagai metode ini tidak ada yang paling bagus dan harusnya hasilnya juga tidak jauh berbeda jika asumsi yang digunakan itu juga tidak terlalu berbeda. Nah, gitu intinya ya. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas satu persatu metodenya. Cuma nanti teman-teman akan wajib mengumpulkan hari ini adalah metode yang pertama ya. Ini yang hari ini. Kalau yang tahun depan ini metode berikutnya ya. Ini juga sebenarnya 1 hari selesai ini saya yakin ya. Karena sudah ada Excel-nya, tinggal pindahkan aja angka yang di forecast itu ke
masing-masing metode selesai gitu ya. 1 hari saya yakin, nggak ada 1 hari itu ya. Paling 3 jam lah teman-teman tuh. Kalau baca slide kemudian pindahkan ke Excel tugas, itu 3 jam ya, bukan 1 tahun. Jadi kalau sampai tidak selesai tahun depan, saya meragukan teman-teman mengerjakan dengan benar ya. Nah, ini adalah forecast kemarin yang teman-teman sudah buat ya. Hasilnya harusnya nggak beda dengan yang ini ya. Cuman saya meng-highlight tadi ya, saya ulangi lagi untuk data referensi yang digunakan. Jadi analisanya, ini alurnya digunakan buku Penman ya. Tapi kalau teman-teman baca istilah yang digunakan itu beda dengan yang digunakan di sini ya. Ada residual net operating income gitu-gitu ya. Nah itu ada di buku Penman tuh untuk step-stepnya. Tapi kalau kita lihat step-step ini justru adanya di buku Palepu ya. Nah jadi karena saya juga mengikuti RPS sebelumnya, jadi kita pakai aja ya. Jadi teman-teman otomatis dalam mempelajari forecasting dan valuation harus menggunakan 2 buku tersebut ya. Jadi langkah-langkahnya lihat di Penman, kemudian untuk istilah yang digunakan itu dilihat lagi di buku Palepu ya, chapter 15. Nah, ini kita udah bahas kemarin adanya forecast sales, asset turnover ya, kemudian net operating income. Kemudian nomor 3 dan nomor 5 kemungkinan tidak ada di soal ya. Tapi kalau prakteknya kadang-kadang ada ya, misalnya ada anak perusahaan atau ada kegiatan tertentu yang pada saat waktunya nanti akan ada ya, misalnya kondisi keuangan perusahaan, ya ada tambahan pinjaman dan seterusnya gitu ya. Nah itu nanti kita sesuaikan. Tapi kalau tidak ada hal lain, maka itu tidak perlu dimasukkan. Nah berikutnya kita hitung dari sales tadi turunannya ada 2 ya, yaitu aset, yaitu dalam bentuk operating asset dan NOPAT, profitnya. Ya. Nah, dari 2 inilah nanti kita coba secara cash basis menentukan berapa free cash flow-nya. Ya. Jadi dari accrual basis kita convert ke cash basis. Ya. Nanti dari cash basis free cash flow ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk investasi, artinya ada penambahan NOA, atau untuk membayar dividen, dan yang terakhir adalah untuk membayar hutang, gitu ya. Ini karena sifatnya tadi berupa pendekatan, jadi mungkin tidak sesuai dengan teori dasar ya. Kalau ada kelebihan profit kan digunakan untuk debt dulu ya, baru dividen kan gitu ya sebenarnya. Kalau dilihat. Tapi kalau di step ini agak berbeda ya. Nah, kemudian kita hitung berapa comprehensive income-nya. Ya, ini kalau nanti di istilah yang digunakan nanti di valuation adalah surplus profit ya. Clean surplus profit. CSP ini sama nih. Nah, kemudian kita cek akurasinya, perhitungan kita dengan 2 pendekatan. Karena equity kan ada 2 ya. Pertama dari rumus standar, aset dikurangi liability, atau equity itu dari ya equity awal ditambah income dikurangi dividen. Kan gitu ya. Ini hasilnya harusnya sama nih, 2 pendekatan. Ya. Nah, ini forecast kemarin, teman-teman. Nah, nanti pun untuk tugas, ini kan sudah ada ya di dalam laporan audit. Nah, teman-teman tinggal buat forecast-nya. Hitung, ada nggak growth-nya di sini? Dasarnya dari mana? Kalau tidak ada data yang existing di internet atau di laporan auditnya atau di analis pihak eksternal, kan kadang banyak tuh ya analis itu, kan ambil satu aja. Saya rasa sih hampir semuanya ada loh ya. Ada analisanya ya. Yang paling bagus ya analisa pihak independen, pihak luar ya, misalnya dari macam-macam tuh analis Hansky juga bisa ya. Dia ada berapa tuh perusahaan yang dia analis dan dia keluarkan tuh angkanya. Oh, untuk perusahaan ini growth-nya harusnya sekian. Pakai aja ya, tapi jangan lupa referensinya ditulis ya di daftar pustaka. Bahwa penentuan growth rate-nya ini adalah dari pendapatnya Hansky yang diterbitkan di
harian kontan misalnya, tanggal sekian, yang diakses tanggal sekian ya. Misal pakai Mendeley teman-teman boleh. Atau pakai EndNote bisa ya, referensinya. Cara nulisnya gitu maksudnya. Nah, ini juga nanti teman-teman pakai di KTTA kan? Ya. Jadi saya wajibkan teman-teman untuk referensi menuliskannya kayak KTTA ya. Jadi pakai standar apa ya. Boleh pakai EndNote, boleh pakai Mendeley. Tapi yang paling referensi Mendeley biasanya. Kenapa? Karena itu dia free. Ya kan? Kalau EndNote teman-teman harus cari ininya. Harus bayar ya kan? Atau cari yang versi tidak resmi. Tapi kan saya nggak mungkin memaksakan teman-teman harus pakai EndNote yang versi tidak resmi. Ya kan? Nggak boleh. Jadi pakai Mendeley aja ya. Termasuk KTTA. KTTA saya juga nanti saya wajibkan tuh pakai Mendeley ya. Nah, berikutnya teman-teman nanti setelah asumsi baru teman-teman buat forecast. Ya. Forecast 3 tahun, kemudian pada tahun keempat teman-teman anggap itu sebagai terminal value. Ya. Artinya tahun berikutnya itu sudah stabil ya. Nah, penentuan terminal value juga berdasarkan asumsi teman-teman kelompok ya, tahun berapa. Nah, termasuk nanti secara teori terminal value memang berdasarkan data kalau sudah stabil, artinya mungkin bisa saja beda-beda ya. Antar mahasiswa bisa saja beda terminal value-nya, bisa di 2023, ada yang maunya 2022 ya, karena menganggap dia udah stabil di tahun 2022 atau mungkin 2021 gitu ya, terminal value. Nah, nanti di soal teman-teman pas UAS akan saya pastikan hanya 1 tahun terminal value ya. Jadi tidak ada lagi asumsi teman-teman. Ya, untuk terminal value-nya kapan? Ini udah di-stated di soal. Ya, tapi mungkin dalam bentuk histori cerita gitu ya. Misalnya disebutkan di situ setelah tahun 2023 kondisi sudah stabil atau tidak lagi ada volatile dari asumsi ya, atau semuanya sudah dianggap sama. Ya, pokoknya kata-kata itu lah yang menggambarkan memang sudah stabil di situ, sudah terminate ya. Jadi titik tiganya sudah jelas, tidak ada lagi perubahan asumsi ya, dan seterusnya perpetuity gitu kan. Terminal value adalah yang sudah perpetuity. Itu ya. Jadi hati-hati dengan adanya ilustrasi terminal value di dalam soal nanti ya. Jadi sudah di stated di situ. Jadi tidak lagi ada asumsi, oh saya pikir di 2022. Oh enggak, di soal sudah disebutkan harus di 2023. Nah, gitu ya. Di soal berapa tahun lalu ada beberapa asumsi ya yang berbeda-beda antar mahasiswa jawabannya. Nah, jadi sulitan juga nanti koreksinya ya. Nah, untuk di soal nanti asumsinya sudah di stated jelas di situ. Berapa growth-nya, berapa rata-ratanya digunakan menggunakan apa gitu ya. Kemudian terminal value-nya kapan. Ya, itu udah terstated di soal ya. Hati-hati baca soal. Nah, selanjutnya dari data forecasting, teman-teman akan buat valuation ya untuk analisa prospektif. Nah, konsepnya di sini adalah secara fundamental berarti untuk setiap kali kita ini asumsi ya bahwa kalau setiap ada aset atau investasi berarti kan kita harus bertanya ya, berapa return-nya ya atau berapa risikonya ya. Kan kita sudah jelas ya, setiap kali ada investasi atau ada proyek pasti ada return dan risiko, dan biasanya itu secara teori akan sama, high risk high return gitu ya. Jadi kalau tidak diketahui return-nya ya pasti diketahui risikonya gitu ya. Jadi hampir tidak ada tuh yang maunya ya, saya mau return-nya tinggi tapi yang risikonya rendah. Ya nggak pernah ada mungkin ya secara teori. Nah, termasuk kalau misalnya menawarkan gitu ya, ayo yuk investasi, ini kan banyak nih milenial ditawarkan investasi. Nah, termasuk yang kita baca di media itu ya, banyak tertipu dengan investasi yang return-nya nggak masuk akal gitu ya, tinggi sekali.
ternyata risikonya juga besar. Mereka menganggap, oh pasti fix nih. Tiap bulan 10%. Wah, mana ada fix 10%, ya kan? Returnnya tinggi banget. Risikonya nggak ada. Ya. Karena dia bilang pasti, dijamin. Nah, pokoknya kalau udah pasti dan dijamin, perhatikan risikonya. Ya. Biasanya kalau kayak gini, biasa pakai skema Ponzi, ya kan? Jadi kalau yang awal pasti dibayar tuh 3 bulan, gitu ya. Tapi kalau sudah banyak pengikutnya, maka sudah tidak mampu lagi dia bayar. Nah, pasti kabur tuh biasanya ya. Gitu. Jadi hati-hati ya untuk investasi, teman-teman tolong lihat lagi, dicek lagi kebenarannya kalau tingkat rate-nya itu return-nya tidak masuk akal ya. Nah, biasanya untuk risiko itu digambarkan dengan required return ya atau opportunity cost. Teman-teman, sorry sebentar ya, saya pause dulu. Ini ada di rumah sedang tidak ada orang dan ada bel ya. Sebentar aja. 2 menit. Ya, sorry, bentar. Suara saya sudah terdengarkah? Terdengar, Pak. Ya, lanjut ya. Oke, tadi kita udah bahas bahwa setiap kali investasi harus ada risiko dan return-nya. Ya. Nah, risikonya dicerminkan dalam required return atau opportunity cost of capital. Ini kita udah bahas, teman-teman, waktu manajemen keuangan ya. Ini kita pakai di sini. Nah, di sini lihat bahwa antara risiko itu akan berbanding lurus dengan return-nya. Ya. Kemudian risiko juga menggambarkan mengenai konsep time value of money. Jadi kalau kita ditanya, kamu mau duit 1 juta sekarang atau 5 tahun lagi 1 juta? Ya pasti kita bilang 1 juta sekarang dong ya. Kok 5 tahun lagi jangan 1 juta, Pak, 10 juta. Nah gitu ya. Jadi ada konsep time value of money di situ. Nah kemudian ada return, kemudian ada risiko. Nah di dalam konsep di kita, ini nanti akan kita gunakan discount rate-nya itu adalah 1 plus, ini sama ya seperti yang waktu itu kita bahas. Ya. Di mana R-nya ini adalah persentase rate-nya. Ya. Jadi rate-nya bisa jadi return, bisa jadi risk. Ya, karena sama secara konsep. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama yang teman-teman nanti harus submit hari ini ya, karena cukup sederhana, simple, yaitu price multiple. Nah, price multiple ini menganggap bahwa yang menjadi acuan adalah data perusahaan lain untuk menilai perusahaan kita. Ya. Jadi kita akan gunakan performance atau kinerja perusahaan lain ya berdasarkan data keuangan perusahaan kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat perusahaan pembandingnya itu mempunyai kesamaan. Nah, ini penting nih. Kesamaan operasi atau karakteristik keuangannya. Kalau ternyata tidak diperoleh, maka jangan menggunakan perusahaan tersebut ya. Atau beda jauh tuh ya, operasinya beda. Yang satu offline, yang satu online. Oh, pasti beda jauh ya. Kondisi keuangannya juga beda. Ya, ada yang full dari parent company, ada yang hutang dan seterusnya. Itu ya. Termasuk yang teman-teman gunakan sebagai komparatif. Lihat, kalau ternyata tidak sesuai, ganti saja ya. Dengan apa? Dengan rata-rata industrinya. Itu lebih objektif. Ya. Daripada tetap bertahan dengan menggunakan perusahaan pembanding yang memang tidak sesuai ya atau terlalu jauh bedanya ya. Jadi bukan berarti salah, bukan ya, tapi bisa jadi nanti hasilnya tidak terlalu tepat gitu ya. Bukan berarti salah. Nama juga menganalisa ya. Kalau analisa itu udah pasti nggak ada yang salah tuh ya. Hanya nanti beda dari asumsi saja. Ibaratnya itu apa ya? Meleset ya, meleset dari asumsi. Nah, berikutnya kita akan mengestimasi berapa sih kira-kira dengan menggunakan data perusahaan tersebut kalau datanya dirubah dengan menggunakan data perusahaan kita. Nah, gitu ya. Jadi kita akan meng-apply data-data dari perusahaan lain, kemudian kita apply-nya apa? Bukan nilainya ya, tapi kita apply ininya, apa namanya? Prosentasenya. Ya. Prosentasenya yang digunakan.
Persentase yang digunakan secara umum itu ada 3, ya, yaitu dari penjualannya, dari equity, dan dari book value. Ya. Nah, nilai yang kita gunakan adalah rata-rata dari hasil perhitungan tersebut. Ya, rata-rata biasa, ya, pakai aritmetik. Misalnya perusahaan kita adalah perusahaan Dell, ya. Kemudian kita ingin tahu nih nilai perusahaan kita ini berapa sih, gitu ya. Kita gunakan data pembanding. Oh, ternyata di pasar itu ada 2 nih yang sama operasionalnya dan sama juga karakteristik finansialnya, yaitu Compact dan Gateway. Nah, berarti kita gunakan data perusahaan pembanding tersebut. Nah, karena kita menggunakan 3 rasio untuk penilaian, ya, maka kita harus ketahui penjualannya, kemudian earning-nya, dan book value-nya. Ya. Karena yang kita pilih kan perusahaan publik, ya, pasti sudah ada market value-nya. Ya. Nah, kemudian kita gunakan rumusnya. Compact, oh ternyata price per share-nya, price to sale-nya itu adalah 1,3. Ya. Dari mana? Dari price-nya dibanding dengan sales-nya. Ya. 40 dibanding 31. Kemudian price to equity-nya berapa? Price to equity-nya adalah 48,3. Ya. Dari mana? Dari 40 dibagi 846. Price to book value-nya berapa? 3,6. Dari mana? Dari price-nya 40 dibanding 11. Ya. Kemudian gateway juga Izin sama. tanya, Pak. Ya, tas. Itu PE-nya tuh, Pak, price to equity atau price to earning ya, Pak? Price to earning nih. Kok equity ya? Sorry. Equity nih. Tak ganti dulu. Price to earning. Kok equity sih? Salah. Tunggu. Ya. Price to earn. Ini gimana cara? And so. This chart. Oh, kok begini? Ntar ya. Oh, kalau kita ini edit, dia nggak ini ya. Tunggu. Share. Nah, ini dia. Price to earning ratio. Oke, good, thank you. Aduh. Ya, jadi kita gunakan, oh hilang ini anotasinya ya. Kita gunakan rasio tersebut dengan perusahaan pembanding. Ya, kalau ada 2, berarti kita hitung rata-rata di keduanya. Ya, kalau misalnya ada banyak perusahaan pembandingnya, ya hitung rata-rata perusahaan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita aplikasikan ke perusahaan kita, perusahaan Dell. Ya. Dari rata-ratanya adalah 1,35 untuk yang sales. Ya. Rata-ratanya ini kita kalikan dengan sales perusahaan kita, 18. Nah, ketemulah angka valuasi kita kalau dari sales-nya. Ya. Kemudian kita lihat earning kita 1,4. Nah, ketemu valuasi kalau dari earning. Kemudian kalau dari book value, kita rata-ratakan, kita kalikan dengan book value kita, ketemu price-nya. Ya. Nah, dari 3 harga ini, value berdasarkan sales, berdasarkan earning, dan book value, kita rata-ratakan lagi. Ya, ini supaya lebih mendekati nilai dari 3 metode tersebut. Ya. Nah, jadi dari data tersebut bisa diketahui bahwa nilai perusahaan kita dengan menggunakan benchmark perusahaan Compact dan Gateway adalah sebesar 31. Itu ya. Jadi pakai rata-rata biasa. Nah, inilah teman-teman nanti akan dijawab di quiz ya. Jadi ada perusahaan kita, kemudian ada data pembanding,
Nah, kemudian nanti hitung berapa nilai perusahaan kita dengan menggunakan data dari perusahaan pembanding tersebut. Ya. Ini Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Berarti untuk nanti di soal itu berarti sudah diketahui sales earning sama book value-nya ya, Pak? Iya, betul. Ini Tiga wajib itu, Pak. diketahui. Oke, baik. Masih, Pak. Ya, yang tidak diketahui yang tanda tanya ini. Nah, ini yang teman-teman cari. Oh, jadi yang di atas ini diketahui juga, Pak? Yang PSPEPB-nya 1,3. Oh, enggak, ini kosong maksudnya. Oh iya kan? Oh, berarti kosong. Nanti berarti cari itunya juga. Ya, teman-teman harus hitung ya. Jadi yang 1,3 sampai 7,8 ini teman-teman harus hitung dulu ya. Ini harus dihitung dulu. Yang diketahui di soal tuh angkanya 31, 846, 11 ya. 346 gitu ya. Nah, untuk rasionya teman-teman masukkan angkanya, ketemu. Setelah rasionya ketemu, teman-teman gunakan rata-ratanya. Setelah ketemu rata-ratanya, teman-teman tinggal kalikan dengan data perusahaan kitanya. Nah, simpel sih ini. Izin, Tapi Pak. ya siap. Tos. Untuk yang belum diketahui share outstanding sama harganya itu, Pak, kita yang tentukan nanti ya, Pak? Iya. Atau Yang pakai mana? metode CAPM kayak kata Bapak tadi? Yang mana nih? Yang di kuis, Pak. Yang kuis, Pak. Yang Kalau kuis LMS, Pak. ya, yang kuis kan yang ada di sini nih, sama seperti ini nih. Ada yang itunya, Pak. Harga sama share outstanding-nya belum diketahui gitu, Pak. Iya, kalau share outstanding kan nanti teman-teman ada di soal tuh semua. Kalau ngitung CAPM tuh nanti kalau nanti bukan metode ini, metode yang lain. Menghitung diskon rate-nya, R-nya. Kalau di kuis yang soal hari ini tuh kayak ini aja sih konsepnya. Data existing perusahaan kita, data benchmark, kemudian nanti teman-teman gunakan rasionya. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Karena itu satu soal buat satu soal buat beberapa jawaban ya. Jawaban yang menggunakan metode ini dan 4 metode lainnya. Ya. Jadi kalau ini sih kayaknya nggak ada perhitungan diskon rate ya. Ini semua pakai harga ya. Pakai harga. Nah, cuman nanti hitungannya adalah biasanya ini aja sih yang diketahui di soal ya. Sales earning book value ya. Kemudian rasio yang digunakan juga hanya ini. Walaupun nanti mungkin ada berapa teori lain ya untuk menghitung price multiple, tapi untuk kita karena referensinya dari buku itu kita pakainya ini dulu ya. Nanti bisa dikembangkan dengan teori yang lain. Ya. Terus nanti coba saya lihat lagi untuk kuis yang hari ini. Harusnya sih cuma ini saja. Oke, berikutnya di sini untuk perhitungannya. Ini karena sifatnya adalah komparatif. Ya, artinya memang untuk akurasinya tidak terlalu tepat ya. Kemudian juga kita lihat adanya earning variable, artinya tadi perubahan earning, ada yang perlu disesuaikan. Ya, misalnya kayak tadi ini di soal ada penyesuaian misalnya terkait dengan adanya earning dari restrukturisasi gitu ya. Ada earning dari merger atau misalnya ada penjualan aset atau ada valuation gitu ya yang nggak normal sifatnya nanti disesuaikan. Ya. Nah, kemudian ini masalah berikutnya adalah keterkaitan dengan karena kita menggunakan data publik ya, berarti kita berasumsi bahwa marketnya sudah efisien. Gitu ya, datanya semuanya terpublish. Ya, kita sudah tahu kan untuk konsep EMH ya. Berarti datanya yang tercermin di bursa itu mencerminkan tidak hanya data yang publik tapi juga termasuk yang insider information. Itu ya. Nah, sekarang masalahnya kalau tidak ada data pembanding gimana? Atau tidak ada data di publik. Gitu ya. Ini bagaimana? Nah, maka yang digunakan ini ya, menggunakan rata-rata. Gitu ya. Jadi kalau di saya, penggunaannya karena saya dulu di pemeriksaan pajak, berarti saya pasti meriksa perusahaan yang hampir semuanya tidak publik.
ya kan? Karena yang biasanya publik itu terdaftarnya di kantor pajak khusus ya, kantor pajak PMB masuk bursa. Tapi kalau kayak kantor pajak Pondok Aren gitu ya, itu semuanya perusahaan non publik. Nah, berarti kita sulit tuh membandingkan ya kan? Makanya kita gunakan rata-rata industri di situ. Misalnya saya mau meriksa perusahaan food and beverage, ya kita masuk ke perusahaan di sektor tersebut. Berapa sih di sektor industri tersebut rata-ratanya? Ya, harganya segala macam. Ya, sehingga nanti inline dengan apa yang kita maukan ya. Kayak waktu kemarin pas kuliah umum, berarti pada saat ingin melihat investasi itu dia profit atau tidak, dilanjutkan atau tidak, atau dipilih atau tidak gitu ya. Yang Dirjen PPR juga sama tuh. Untuk infrastruktur mana nih yang harus dilanjutkan, mana yang di hold dulu. Dan ini dari analisa semua, ya kan? Apalagi yang DJPPR itu sangat mutlak tuh menggunakan forecast dan valuation dari proyek. Ya pasti akan ditanya nih kapan nih balik modalnya, payback periodnya kapan, gitu ya, segala macam. Nah ini penting nih, jadi teman-teman ALK ini walaupun dia sifatnya tidak terlalu akurat, tapi cukup bisa digunakan sebagai alat menentukan keputusan investasi. Ya, termasuk kayak sekarang nih yang sedang juga kita kerjasamakan di Pemda ya. Di Pemda juga sama. Jadi beberapa proyek daerah itu beberapa analisanya perlu diperbaiki. Ya. Termasuk nanti yang analisa kalau teman-teman nanti masuk ke Pemda yang bagian pajak daerah juga sama tuh ya. Karena kan dulu masih diadministrasikan di kantor pajak pusat ya, sekarang ke Pemda gitu ya. Itu ada beberapa valuasi yang perlu disempurnakan. Nah, jadi banyak nih sebenarnya celah yang bisa kita perbaiki dengan menggunakan konsep ALK ini. Ya, walaupun sifatnya tadi ALK itu menyederhanakan, nah itu dia, menyederhanakan. Kita hanya butuh drivernya saja. Drivernya apa? Yang utama ya penjualan, gitu ya. Kalau dulu di pajak tuh namanya analisa jangkar. Kira-kira yang paling signifikan tuh apa sih cost driver dari perusahaan yang mau kita periksa? Nah, ini penting nih. Jadi pasti kembali lagi ke analisa laporan keuangan, gitu ya. Nah, berikutnya kalau kondisinya yang kita jadikan benchmark itu tidak baik, ya, berarti memang pasti akan timbul bias di situ. Nah, makanya beberapa solusinya kalau perusahaan benchmark yang kita lakukan, termasuk perusahaan kita ya, yang sedang kita coba benchmark-kan, maka kita perlu sesuaikan, ya. Sesuaikan dengan kalau misalnya itu tidak ada, ya kayak tadi misalnya kita ada keterkaitan dengan valuasi, ya, revaluasi, ya, kemudian ada merger, ada apapun ya, yang mengakibatkan memang tidak normal kondisi keuangan kita, ya kita sesuaikan dulu ya, supaya pas kita bandingkan itu matching. Nah, kalau teman-teman belajar konsep pajak juga sama kan, transfer pricing. Transfer pricing kan juga sama, kita harus melakukan adjustment supaya harganya sama, wajar. Ini juga sama, analisa laporan keuangan. Kalau performanya atau dari sisi keuangannya beda, asetnya apalagi beda gitu ya. Satu perusahaannya 1 triliun, satu miliar. Ini susah dibandingkan. Gitu ya. Nggak matching. Makanya kita perlu lakukan penyesuaian. Ya, kita adjust. Kemudian kita juga mengeluarkan kalau dari sisi industri beberapa perusahaan yang memang tidak bisa kita jadikan benchmark. Gitu ya, kita keluarkan. Ya pokoknya segala macam kita bisa sesuaikan. Ya. Kemudian juga kita sesuaikan dari sisi leverage-nya ya. Kalau ada, yang pasti di sini harus konsisten. Ya karena kan istilahnya kalau price multiple kan pembanding ya kan. Berarti pembandingnya numerator dan denominator artinya yang atas dan yang bawah gitu ya. Sale-nya gitu ya. Atau earning-nya atau book value-nya itu harus konsisten. Tuh masing-masing ya. Nah, kalau di sini sebenarnya udah enak nih teman-teman, tinggal pakai aja rumus ini ya. Terus masukkan ke kuis. Ya, selesai sebenarnya kan.
kurang dari 10 menit sebenarnya. Udah ada hitungan. Rumusnya juga udah ada ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk soal yang hari ini ya. Yaitu menggunakan price multiple dengan data perusahaan pembanding. Ya. Data perusahaan yang diketahui pasti berupa sales, earning, book value, dan market value. Ya. Sementara yang lain tuh kosong. Nah, berarti kita sesuaikan semuanya dengan menggunakan rata-rata. Ya. Oke, untuk metode pertama, ada pertanyaan? Ini kondisi sekarang ya, berarti tidak ada konsep time value of money, ya, tidak ada konsep return dan discount rate di sini. Murni nilai kondisi sekarang pada saat kita melakukan pembandingan. Ya. Nah, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke konsep yang kedua. Ya, ini konsepnya MM ya. Moldini di mana nilai perusahaan itu berdasarkan pada dividen. Jadi kalau dia ada dividen, maka berarti ada penilai meng-create nilai perusahaan. Nah, gitu ya. Ini konsep dasarnya. Jadi dianggap bahwa kalau ada pembayaran dividen berarti nilainya bagus. Nah, sehingga untuk menentukan berapa nilai perusahaan, ya sudah kita present value-kan saja dividennya. Nah, gitu. Jadi asumsi dari metode kedua ini pasti harus ada dividen ya. Kalau nggak ada dividen ya nggak bisa dipakai metode ini. Nah, dividen yang kita gunakan di sini adalah dividen periode forecast. Lihat ya. Karena kita harus buat dalam bentuk timeline dulu ya. Kemudian kapan dia terminal value-nya. Kemudian kapan dia periode forecast-nya. Forecast. Nah, selanjutnya kita nilai sekarang dengan menggunakan present value biasa. Ya. Ini perpetuity. Artinya konsepnya adalah setelah terminal value, kondisinya itu sudah stabil. Ya. Jadi tidak ada lagi perubahan growth, tidak lagi ada perubahan dibayar atau tidak dividennya gitu ya. Itu konsep dari periode setelah terminal value. Nah, udah saya garis bawahi nanti terminal value sudah ditentukan ya teman-teman. Ya, jadi tidak perlu berasumsi ini terminal value-nya di tahun keberapa nih ya. Oke, berikutnya isu dari penggunaan metode ini adalah ya kita harus tahu nih untuk dividennya itu apakah sudah ditentukan. Berarti ini kebijakan perusahaan. Ya makanya pada waktu kita menghitung forecast, kita harusnya sudah tahu kebijakan policy dari dividennya. Dividen policy-nya harus tahu. Kenapa? Karena ini sebagai pengurang cash flow. Ya. Setelah ada free cash flow kan kita kurangi dengan dividen dulu, ya kan? Jadi dividennya sudah diketahui pada saat kita memforecast. Berapa persen dividen payout ratio-nya? Atau retensi ratio-nya berapa persen? Kan gitu ya. Nah, kemudian kita harus buat time horizon. Ya, timeline-nya harus kita buat di sini. Untuk memudahkan valuasi. Ya. Karena di situ akan terlihat tuh kapan waktunya forecast, kapan waktunya terminal value, ya. Nah, setelah kondisi terminal value itu apa? Apakah ada berkelanjutan atau konstan, ya? Apakah ada growth atau sama sekali tidak ada? Nol. Nah, kalau kondisinya sudah diketahui, baru kita bisa hitung dengan menggunakan discount rate. Nah, ini kita masuk ke discount rate. R-nya berapa? R yang dipakai yang apa? Apakah yang equity atau yang aset? Nah, gitu ya. Karena nanti di soal akan diketahui dua-duanya nih. Ada return atau risiko dari equity dan risiko dari aset. Ya, yang kita hitung pakai CAPM kalau misalnya tidak diketahui di soal. Nah, kemudian kita lihat di sini, penggunaan metode ini adalah polisinya tergantung dari perusahaan. Ya. Padahal kan kalau realitanya kan biasanya ngacak ya. Jadi kalau ada laba baru bayar dividen, kan yang normalnya gitu ya. Nanti kalau misalnya dia tidak profit, sementara kebijakannya harus bayar sekian rupiah, terus gimana? Nah, ini makanya
Salah satu isu dari penggunaan metode ini, kalau sudah di-stated di awal berupa kebijakan, maka bisa jadi bahwa dividen itu bukan berasal dari return atau profit, tapi dari apa? Dari pinjaman. Nah, makanya konsep forecast kita yang kita gunakan yang 11 langkah itu adalah konsepnya seperti ini. Kebijakan dividennya tetap fix, sehingga kalau ada kekurangan ya dia pinjam. Makanya nanti yang disesuaikan adalah debt-nya. Debt-nya bisa naik kalau dia ternyata return-nya tidak mencukupi untuk pembayaran dividen. Nah, gitu loh. Ini konsep dasar dari dividen discount model ya, atau discounted dividend model. Sehingga argumen ini sebenarnya putus kalau ternyata memang dengan adanya pinjaman untuk membayar dividen, oh berarti harusnya nilai perusahaan tidak tercermin dong dengan metode ini, ya kan? Bisa jadi perusahaan itu rugi, berarti nilainya harusnya rendah, tapi dia bayar dividen supaya nilainya tinggi, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk konsep ini ada kelemahan atau keterbatasan dari sisi asumsi yang digunakan untuk kebijakan dividen. Kalau ternyata tidak meng-create value, ya. Nah, konsep dari dividen discount model ini adalah kita mempresent value-kan, yaitu semua pembayaran dividen. Ya. Pembayaran dividen ini ada dua. Ada yang sifatnya kita forecast, ada sifatnya adalah liquidating dividend atau dividen setelah terminal value atau pada saat selesai semuanya dibayarkan gitu ya. Kalau konsep umum kan perusahaan kan nggak terbatas ya kan. Ini saya mau mendirikan perusahaan untuk 10 tahun. Kan nggak ya, biasanya kita asumsinya perusahaan going concern, seterusnya. Makanya timeline-nya itu adalah tak terbatas, perpetuity. Nah, makanya kita perlu hitung nih. Kalau tidak terbatas, berarti harusnya kan nggak bisa dihitung. Ya indefinite ya nggak dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk memudahkan, makanya kita batasi dengan menggunakan terminal value. Karena di sini sudah tidak bisa kita hitung lagi, sudah berjalan terus. Tapi dengan asumsi apa? Asumsi bahwa memang tidak ada perubahan atau stabil. Makanya dinamakan terminal value. Nah, ini baru kita bisa hitung di sini. Kalau kayak gini kan present value sampai kapan ya kan? Present value bisa tak terhingga. Itu ya. Jadi kita present value kan semua di sini. Sehingga value dari perusahaan maka kita beranggapan berasal dari present value dari dividen. Ya. Nah, konsep dasar di sini adalah bahwa value-nya itu adalah dari equity ya. Sehingga discount rate-nya R-nya adalah RA. Bukan yang aset, bukan yang WACC ya. Equity. Equity cost of capital. Oke, sekarang gimana dengan proyek tersebut? Nah, tadi kita udah bahas ada 3 possible ya yang biasanya setelah terminal value. Yang pertama dia adalah yang sifatnya konstan ya. Continue. Seterusnya ya. Kemudian yang kedua kalau dia ada growth, ada kenaikan tiap tahun. Nah, kalau ini kan rumusnya tinggal kita kurangi saja ya. Discount rate dengan growth-nya sehingga nilainya akan paling tinggi di sini. Otomatis ya kan karena ada growth. Kemudian asumsi yang ketiga, setelah terminal value itu tidak ada pembayaran dividen, berarti 0. Nah, gitu ya. Ini asumsi ya, asumsi. Demikian pula nanti teman-teman pas kelompok juga sama tuh. Asumsi yang dipakai setelah terminal value berapa? Apakah tetap, ataukah ada growth, atau 0 ya. Jangan lupa dikasih dasarnya ya. Dasar asumsinya apa? Misalnya 0. Ya karena kondisi pandemi ya silakan karena make sense ya. Sekarang bagaimana caranya? Metode ini yang pertama berarti kita harus memforecast dividen dulu ya. Kemudian forecast dividen
bisa jadi dari persentase profit ya, atau sudah di stated dengan jumlahnya fix ya, atau segala macam ya. Pokoknya kita sudah bisa forecast dividennya tersebut ya. Kemudian yang kedua kita hitung berapa kita harus ketahui dulu berapa cost of equity-nya ya. Karena kita menggunakan dividen berarti return-nya atau risikonya adalah dari equity. Kemudian kita hitung setelah terminal value, asumsi yang digunakan apa? Apakah zero, ataukah konstan, ataukah dengan growth. Ya. Kemudian kita present value-kan yang terminal value tadi. Kemudian yang terakhir, kita diskonkan seluruh dividen dari tahun forecast ditambah dengan terminal value. Gitu ya. Oke, bentar ya, ada azan, saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Ini rumusnya ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja angkanya di dalam Excel-nya ya. Udah ada semua. Tapi sekali lagi saya highlight ya, teman-teman jangan jadikan Excel itu sebagai andalan ujian ya. Takutnya nggak bisa dipakai. Kalau yang kemarin kan masih bisa ya. Jadi teman-teman tinggal ganti angkanya itu ke bawah sudah sama. Ya, sudah terhitung otomatis ya. Ya, jadi di sini tadi sama seperti tadi konsepnya, tentukan dividennya dahulu, kemudian ini suara saya terdengar jelas kan? Jelas ya. Pak. Kemudian diketahui biasa di soal ya, cost-nya atau return-nya, jangan lupa yang pakai equity ya. Kemudian kita hitung atau kita lihat apakah ada growth-nya atau tidak. Biasanya di soal disebutkan. Ya, kalau nggak ada ya berarti pakai rata-rata biasa ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Untuk penentuan terminal value, kalau secara teori itu adalah pada saat sudah stabil di sini. Nggak ada lagi asumsi yang dipakai gitu ya, nggak ada perubahan lagi. 15 sampai titik 3 gitu ya, dan seterusnya. Makanya kita sudah terminate aja di tahun 2008. Ya. Berarti kita tinggal percent value-kan semua, termasuk percent value untuk yang terminal value-nya di sini ya. Di tahun 2007. Nah, kemudian untuk yang tahun forecast 2005 sampai 2007 kita percent value-kan semua. Tapi jangan salah ya, untuk terminal value kan ini baru tahun 2007 ya. Kita percent value-kan kembali ke tahun 2004 nih. Jadi 2013 ini sebenarnya adalah
Kalau di present value 2004 itu 136 ini tadi ya. 469. Ya, jadi ditambahkan dengan yang ini hasilnya adalah 140. Ya, ini adalah nilai perusahaan jika menggunakan metode discounted dividend model. Ya. Ini relatif sudah mudah ya karena sudah saya kasih rumusnya segala. Oke, kalau lihat di sini angkanya yang mana dipakai? Berarti ini sudah ada dividennya di sini. Ini kita pakai nih. Gitu ya. Kemudian terminal value-nya juga sudah ada di sini. Berarti nanti teman-teman akan present value-kan nilai dividen ini. Ya. Kemudian dividen payout ratio-nya diaplikasikan di terminal value, kemudian present value-kan seluruhnya ke tahun sekarang. Ya, 2019. Nah, selesai. Ya. Ini tabelnya juga sudah ada di soal ya, jadi sebenarnya tinggal pindahkan aja angkanya ke tabel DDM ya. Kemudian tinggal cari rate-nya yang mana, discount rate-nya yang mana, yang equity. Di soal juga sudah ada ya. Nah, ketemu sebenarnya. Ya, itu untuk yang DDM. Isunya di sini adalah tadi karena dividen itu sifatnya nggak bisa ditebak harusnya ya, tidak bisa dijadikan kebijakan yang jangka panjang, gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak bayar dividen. Nah, kalau nggak bayar dividen berarti nggak bisa digunakan untuk menghitung nilai perusahaan. Ya. Kemudian juga ada kemungkinan dividen berasal dari pinjaman, sehingga tidak mencerminkan nilai perusahaan. Ya. Kemudian juga kondisi perusahaan yang terlikuidasi. Ya. Nah, konsep dari MM ini, dividen ini bisa menjadi nilai perusahaan. Ya. Dengan asumsi pembayaran dividen itu berdasarkan profit. Gitu ya. Cuma tadi ada keterbatasan dari sisi dividen. Karena dividen itu sebenarnya berdasarkan pilihan ya. Keputusan manajemen ya. Bukan untuk menentukan nilai. Konsep dasarnya sih ini sebenarnya. Kelemahan dari keterbatasan dari MM ini adalah seperti ini harusnya ya. Jadi kebijakan dividen itu sebenarnya pembayaran dividen itu adalah sebenarnya kebijakan ya, bukan untuk menciptakan nilai. Intinya kayak gitu. Ya. Cuman kalau di teori di sini banyak dipakai ya, digunakan untuk menilai perusahaan jika memang asumsinya ada ya, berarti ada pembayaran dividen gitu ya. Kemudian dia profit, tidak meminjam. Nah, gitu-gitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Dan ini kan relatif mudah ya. Nah, ini yang selalu ditanyakan nih. Kalau nggak salah ada berapa mahasiswa pakai metode ini ya untuk menilai perusahaan. Ya pasti ditanyakan ya. Dan harus bisa dijawab gitu ya. Emang benar dividen bisa digunakan untuk menilai perusahaan kan gitu ya. Ini harus bisa dijawab nih. Apakah memang dividen berasal dari return gitu ya sehingga bisa menciptakan nilai gitu ya. Nah, ini bisa semua nih. Apakah bisa menggambarkan performa dia gitu ya. Kemudian bagaimana kalau yang tidak bisa ditebak ya, tidak bisa dibuat secara pertuiti gitu ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Terus bagaimana dengan dividen yang kita bisa create dengan meminjam ya atau buying malah, ya, buying earning. Jadi menciptakan earning ya. Jadi kalau sekarang ini nah, konsep buying earning biasanya digunakan kayak kondisi rugi tapi dia ingin kelihatan earning. Caranya gimana? Nah, itu mencari tuh beberapa yang biasanya ya, yang aset under value dari aset. Nah, biasanya. Dengan cara apa? Dia revaluasi. Nah, revaluasi kan meningkat earningnya cuma dari sisi bukan operasional sehari-hari ya kan, tapi dari revaluasi. Nah, ini cara satu contoh ya. Banyak sebenarnya macam-macam yang bisa kita create earningnya tapi bukan dari operasional atau performan perusahaan ya. Tapi yang paling besar biasanya dipakai revaluasi. Itu ya.
Oke, berikutnya nggak ada masalah yang dividen ya. Pokoknya dividen itu harus ada kebijakannya dulu yang kita bisa asumsikan ya. Kalau nggak ada pembayaran dividen ya nggak bisa. Metode yang ketiga adalah abnormal earning ya, atau residual income. Jadi karena keterbatasan dari dividen tadi, bahwa dividen bisa dibayarkan dengan pinjaman ya, bukan dari performa dia atau bukan dari profit dia, maka dikembangkan konsep dari abnormal earning untuk menilai perusahaan ya, alternatif model sih, yaitu dari earning perusahaan, di mana earning ini yang dihitung adalah earning yang lebih tinggi atau melebihi dari normalnya. Itu ya. Nah, normal earning ini dari mana? Yaitu dari return investasi kita. Cuman kalau di soal atau di laporan keuangan biasa yang tidak ada penilaian dari investasi ya atau proyek, ya kita pakainya berarti dari book value perusahaan ya. Karena kita bukan menilai proyek atau infrastruktur ya atau investasi ya. Tapi kalau kita gunakan untuk investasi ya berarti kita hitung return dari investasi tersebut. Tapi kalau dari perusahaan berarti hitung return dari book value-nya ya. Nah, pertama kita harus tahu bahwa abnormal earning ini itu berasal dari selisih dari clean surplus profit ya, CSP, atau comprehensive income lah ya. Kalau di dalam soal yang kita gunakan ini, kita ambil dari comprehensive income dari CI ya. Kemudian kita kurangi dengan berapa return dari book value-nya ya, karena kita kan menggunakan abnormal earning ya. Berarti selisih dari earning dikurangi normal earning. Nah, earning itu dipresentasikan dari clean surplus profit atau comprehensive income. Sementara normal earning itu direpresentasikan dari return equity kita kalikan dengan investasi. Return equity. Dari return kita kalikan dengan investasi atau book value dari equity. Ya. Nah, kemudian sama seperti dividen diskon model tadi, karena kita menggunakan konsep time horizon ya, timeline, berarti harus ada terminal value di sini supaya kita bisa hitung. Karena kan sifatnya adalah perpetuity ya, tidak terbatas, maka kita harus ada asumsi dasar terminal value-nya kapan. Kondisi setar terminal value juga harus disebutkan ya. Apakah nol, apakah konstan, ataukah ada growth. Ya walaupun growth ini sangat jarang ya. Yang sifatnya abnormal earning. Nah, kalau yang nol berarti memang tidak ada nilai tambahnya ya. Misalnya adalah industrinya udah sangat kompetitif ya. Kemudian ada intervensi dari pemerintah. Ya, misalnya ada batas atas kayak sekarang kan. Batas atas. Jadi kita nggak bisa jual dari harga atas supaya maksimalkan profit. Ya kan? Kita dibatasin tuh. Ya sudah berarti segini-segini aja profit kita gitu ya, karena ada batasan atau intervensi pemerintah atau regulasi ya. Berarti kita nggak ada abnormal earning tuh situ. Contohnya ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat bahwa untuk menentukan investasi, karena kita dari perusahaan, berarti kita gunakan book value-nya ya. Book value dari equity tahun yang kita lakukan analisa. Itu ya. Nah, book value equity ini rumusnya sama seperti biasa ya, aset dikurangi liability. Itu ya. Kemudian earning ini kita lihat dari clean surplus profit ya. Clean surplus profit ini kalau di pelatihan kita gunakan dari comprehensive income ya. Nah, kemudian nanti ada pembayaran dividen yang akan mengurangi clean surplus profit tadi. Itu ya. Sehingga nanti rumusnya akan bisa kita bolak-balik ya. Kalau yang ditanyakan berapa nilai book value dari equity
itu adalah book value awal ditambah kompresi income atau clean surplus profit dikurangi dividen. Ya kan, sama seperti yang kemarin kan waktu forecast ya. Atau book value-nya adalah aset dikurangi liability. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita selisihkan di antara kedua ini harusnya apa? Tidak ada nol. Ya kan? Jadi konsep forecast kemarin kita gunakan untuk valuation dengan menggunakan metode ini ya. Itu ya. Jadi book value dari perusahaan bisa jadi dua, ada dari aset dikurangi liability atau dari book value dari awal ditambah profit dikurangi dividen ya. Ini hasilnya harusnya sama. Tuh. Untuk abnormal earning tadi ini adalah residual ya. Berarti nilai lebihnya yaitu setelah dikurangi dengan normalnya ya. Normal earning dari mana? Yaitu dari return-nya kita kalikan dengan investasi. Ini karena kita bukan dalam rangka menilai investasi, berarti kita ubah investasi ini dengan book value-nya. Ya. Oke. Langkah-langkahnya untuk menggunakan metode ini adalah yang pertama, kita harus ketahui dulu clean surplus profit-nya atau comprehensive income-nya berapa. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu berapa nilai cost of equity-nya, R-nya. Kemudian yang ketiga, kita hitung abnormalnya, yaitu selisih dari comprehensive income atau clean surplus profit dikurangi dengan nilai normal return-nya, normal earning-nya. Ya. Normal earning dari mana? Normal earning itu dari rate-nya atau cost-nya kita kalikan dengan book value yang awal ya. Kemudian kita lihat setelah terminal value apakah ada asumsi yang digunakan, apakah nol, konstan atau ada growth ya. Setelah itu kita present value-kan ya. Baru terakhir kita present value-kan seluruh abnormal earning dari tahun forecast dan terminal value. Nah, ketemulah nilai dari perusahaan dengan menggunakan metode abnormal earning. Apa keuntungan dari metode ini? Ini karena metode ini menggunakan CSP atau comprehensive income, berarti kita akan melihat dari sisi performanya, ya, profitnya, labanya. Nah, sehingga itulah yang akan menjadi drivernya, yaitu profitnya. Ya. Kemudian nanti kalau ada asumsi growth, berarti ada growth-nya dari investasi. Ya. Kemudian dikaitkan dengan strategik perusahaan gitu ya, terkait dengan tadi pilihan investasi apakah dilanjutkan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk memforecast dan dapat divalidasi angkanya, karena sifatnya kan performance, ya kan, bisa kita hitung, gitu ya. Kemudian karena menggunakan earning di sini, berarti kita gunakan juga dari si balance sheet, book value-nya, ya, book value dari awal. Kemudian karena dari earning berarti kita ambil dari income statement, ya. Kemudian untuk book value-nya ambil dari balance sheet, ya. Jadi metode ini menggabungkan laporan keuangan yaitu income statement dan balance sheet, intinya kayak gitu ya. Kemudian penggunaan karena dia dari comprehensive income, ya berarti konsep accrual yang digunakan, ya. Yaitu ada value added, kemudian matching antara value dengan cost, ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan penggunaan aset, ya. Kemudian juga bisa digunakan dari metode akuntansi macam-macam, ya. Kerugiannya di sini karena konsepnya adalah accrual basis dan earning, berarti harus mengetahui secara dasar akuntansi, ya. Jadi kalau yang tidak tahu akuntansi tidak bisa pakai metode ini, ya. Makanya metode ini mungkin nggak terlalu banyak dipakai, ya. Kemudian masalah dengan accounting tadi kita udah bahas, ya kan? Accounting bisa jadi dari metodenya atau dari accrualnya, ya kan? Karena kalau accrualnya beda, otomatis earningnya kan juga bisa beda, ya kan? Kayak kemarin tuh, depresiasinya. Oh, supaya earningnya kelihatan tinggi gimana caranya?
Depresiasinya diapain? Depresiasinya dikecilin, ya kan? Ini kan kebijakan manajemen, ya kan? Depresiasi dikecilin, otomatis earning-nya dibesarkan. Nah, ini konsep akrual, makanya perlu disesuaikan kalau kita menganalis. Atau metodenya, kemarin kita udah juga bahas. Ada FIFO, ada LIFO, segala macam yang earning-nya juga pasti berbeda-beda, ya kan hasilnya. Nah, ini tuh kita sesuaikan. Nah, kemudian juga penggunaan time horizon ya. Karena dia sifatnya adalah infinity, tidak terbatas, berarti nanti ada asumsi yang digunakan di sini. Kapan terminal value? Ya. Itu juga menentukan berapa earning yang dipakai ya. Nah, ini keuntungan, kelebihan dan kerugian dari penggunaan metode-metode ini. Ini kalau kayak gini teman-teman jangan sampai lupa ya. Ini bisa keluar di pilihan ganda. Apa keuntungan dari tadi DDM, apa keuntungan dari DAE, apa keterbatasannya gitu-gitu ya. Ini semuanya sudah kita pelajari. Nah, kita masuk ke rumus. Di sini abnormal earning adalah selisih dari CSV dikurangi cost dari equity dikalikan dengan book value equity awal. Itu ya. Jadi abnormalnya di sini adalah compressive income ya. Kemudian kita kalikan dengan kita kurangkan dengan return equity, kita kalikan dengan book value. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita pakai ini di Excel ada ya, teman-teman ya, ada di LMS juga. Yang pertama clean surplus profit atau compressive income. Ya, ini pasti diketahui di soal ya. Kemudian lihat forecast-nya. Nah, karena forecast-nya ini dari sales, berarti teman-teman harus waspada itu. Sales-nya, NOA-nya, segala macam, sehingga ketemu compressive income. Ya kan? Artinya kalau dari sales forecast-nya salah, kemudian yang lainnya benar, tetap nanti compressive income-nya akan salah. Gitu ya. Karena dia asalnya dari sales. Ya. Nah, setelah CSV-nya diketahui, kita harus juga mengetahui berapa book value awal. Ya. Kemudian kita juga harus ketahui berapa cost dari equity-nya. Soal disebutin ya pasti. Ini akan kita jadikan sebagai discount rate. Nah, setelah ini diketahui baru kita bisa hitung ya. Yaitu CSV kita kurangi dengan normal earning. Normal earning dari mana? Dari RE kita kalikan dengan book value. Itu ya. Nah, kita lihat di sini compressive income-nya, kemudian kita gunakan discount rate. Nah, ini ada rumusnya, teman-teman tinggal masukkan saja semuanya ya. 3,5, kemudian angka 14% dari mana, kemudian discount rate-nya 0,14, kemudian kalau pangkat 2 segala macam ya, tinggal semuanya ada. Kemudian kita hitung berapa nilai secara terminal value. Ya, 210. Nah, 210 kita tinggal percent value-kan ke 2004 sekarang. Yaitu 124,346. Ya. Kemudian kita tumbah. Kita lihat 1346 discount rate-nya ya. Kita tambahkan dengan yang awal ya. Jadinya 139 value. Ya, ini adalah value jika menggunakan DAE ya, abnormal earning. Ini kalau misalnya tidak ada ya setelah terminal value 0. Kemudian ini kalau no growth ya juga sama. Konstan ya. Berarti ada angkanya terminal value-nya. Ya. Kalau yang ini kan 0 ya, benar-benar tidak ada laba ya. Kalau yang ini dia konstan. Kalau yang sebelumnya ada growth ya. Jadi gitu ya, soalnya nanti dilihat setelah terminal value kondisinya apa ya, karena hanya 3 alternatif di situ. Nah, coba kalau di sini soal yang kemarin CSV-nya mana nih? CSV-nya yang mana? Yang nomor 10 bukan Pak? Ya, good. Jadi ini CSV-nya ini ya.
CSP-nya, forecast-nya tahunnya ini, kemudian terminal value-nya ini. Ya, tinggal teman-teman diskonkan. Nah, diskonkan pakai pakai discount rate RE. Di soal ada kan? Persen value kan semua. Salah. Ke sini. Kelebihan. Eraser. Nah, gitu ya. Tinggal. Jadi kalau ini kan tabelnya sudah ada ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja angka ini ke tabel DAE ya kan. Masukkan di situ, kemudian masukkan RE-nya berapa ya. Kemudian diskonkan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Ketemu semua tuh ya. Kemudian tinggal lihat bargaining-nya ya. Book value awalnya. Di soal ada ya, di sini nggak kelihatan. Book value equity awal ya ini 136 ya. Sudah selesai ya untuk DAE. Tapi jangan lupa yang RE-nya nih, hati-hati ya, jangan pakai yang aset. Oke, kalau yang tadi dividen berarti pakai yang nomor 7. Kalau sekarang pakai yang nomor 10. Ya, jadi dari data forecast ini bisa kita lakukan valuasi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode kedua, yaitu dengan menggunakan variasi. Kalau tadi kan equity ya. Sekarang kita masuk ke asetnya. Karena equity adalah aset dikurangi liability, berarti nanti kalau aset berarti aset sama dengan equity tambah liability, gitu ya konsepnya. Berarti kita akan menjumlahkan di sini kalkulasinya. Ya. Kalau equity berarti kita kurangi aset dengan liability. Ya. Tapi kalau diketahui asetnya ya aset sama dengan equity tambah liability. Ini kan basic ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya untuk penggunaan discounted abnormal operating income. Ya. Nah, di sini fokusnya adalah pada operating income di sini. Ya. Operating income di sini waktu kita kemarin bahas bahwa untuk menilai perusahaan di sini equity-nya adalah dari NOA dikurangi net debt, ya kan? Kemudian closing super profit ini adalah profit dikurangi net financing expenses. Nah, kalau kita lihat di sini untuk value equity ini kan awalnya sama seperti tadi ya. Equity awal ditambah dengan earning, ya kan? Kemudian nanti dikurangi dengan dividen. Ini biasa nih untuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke sisi aset, yaitu dengan penggunaan operating asset NOA. Kalau di bukunya P6 nih residual, ya, net operating asset. Nah, kita pakainya istilah di Palepu ya. Nah, berarti nanti yang akan kita gunakan itu adalah NOPAT-nya ya, operating income-nya. Kemudian nanti kita gunakan cost dari capital kita kalikan dengan NOA. Karena NOA-nya aset berarti return-nya itu return aset. Ya. Jadi value dari operating asset di sini adalah dari NOPAT dikurangi dengan cost dari capital NOA-nya. Ya. Nah, kita masuk di sini. Yaitu penggunaan discounting abnormal operating income. Ya. Berarti akan kita rubah ya, yaitu book value dari equity kita rubah ke konsep NOA. Ya, dari equity ke NOA tadi. Kemudian yang abnormal operating earning kita ganti dengan operating income, ya, yaitu dari NOPAT dikurangi dengan return dari NOA. Ya. Kalau tadi kan CSV ya, comprehensive income atau clean surplus profit. Kalau sekarang pakainya yang operating profit atau NOPAT. Gitu ya. Karena kita ingin merubah yang dari equity ke aset, itu intinya. Penilaiannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena kita menggunakan konsep dari aset, yaitu dari operating profit dan NOA, berarti yang harus diketahui adalah NOPAT-nya, net operating profit after tax berapa, kemudian berapa NOA-nya. Ya. Kemudian kita harus mengetahui cost of capital dari asetnya, RA-nya berapa.
Nah, tadi yang ditanyakan, kalau RA-nya nggak diketahui, ya pakai WACC-nya. Ya. Konsep CAPM biasanya. Ya. Kemudian kita hitung abnormal operating earning, yaitu NOPAT dikurangi dengan return dari operating NOA. Ya. Kalau konsep DAE kan di sini CSV dikurangi dengan return dari equity, kita kalikan dengan apa tadi ya? Book value dari equity. Nah, gini ya. Jadi kalau abnormal earning dari CSV, sementara kalau abnormal operating earning ini dari NOPAT. Gitu ya. Kalau ini dari NOA, kalau yang sebelumnya kita dari equity. Nah, gini-gini aja bedanya nih ya. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita lihat serta terminal value ada apa? Apakah dia 0 atau konstan atau growth. Nah, gitu ya. Kemudian kita percent value-kan terminal value-nya, kemudian kita hitung percent value dari abnormal earning tadi per tahun forecast tadi ditambah dengan terminal value. Sama seperti konsep yang tadi ya. Kita tambahkan semua di sini. No. Ya. Nah, ini jangan salah nih ya. Karena kita menghitung pendekatannya adalah aset, maka kita harus kurangi dulu ya. Supaya jadi equity. Aset kita kurangi dengan hutang. Karena kita ingin menilai perusahaan dari sisi equity-nya. Sementara di metode ini kan yang ketahui adalah asetnya ya kan. Berarti kita kurangi dulu dengan liability supaya dapat nilai perusahaan dari sisi equity. Ya. Nah, ini yang sering lupa nih yang nomor ini terakhir nih kalau pakai metode operating income ya. Lupa dikurangin debt-nya ya. Padahal yang ketemu nilai asetnya ya. Bukan equity-nya. Oke, ini rumusnya juga sama seperti tadi. NOPAT-nya sudah diketahui dari sales ya. Sales, kemudian nanti ada NOPAT-nya, kemudian ada operating asetnya. Kita hitung berapa R-nya. Kalau tidak ada, kalau soal diketahui, tinggal lihat RA-nya berapa ya. WACC-nya berapa. Kemudian kita hitung berapa percent value-nya dari abnormalnya. Ya, yaitu NOPAT dikurangi dengan R kali NOA. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung berapa terminal value-nya. Kita percent value-kan, jangan lupa kita pindahkan ke tahun yang kita ketahui, 189. Ya. Nah, setelah kita hitung, kita total. 6 tambah 189 adalah 208. Berikutnya apa? Berikutnya kita kurangi dengan debt-nya. Jangan lupa nih. Ini adalah aset, ini adalah debt. Selisihnya adalah equity. Nah, gitu ya. Makanya tadi kalau kita gunakan asumsi yang sama, 202 ini sebenarnya identik dengan kalau kita gunakan metode yang ketiga tadi ya, yaitu DAE. Discount abnormal earning harusnya sama nih. Sama. Identik ya, identik artinya mirip ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang NOPAT. Kalau NOPAT, kalau kita pakai, nah yang forecasting, NOPAT-nya mana nih? Mana? Berapa? Berapa? Forecast-nya berapa? Tahun 2020 NOPAT-nya? Yang 928. Iya, ini teman-teman persen value kan ya. NOPAT-nya. Gitu. Kemudian lihat NOA-nya, kalian hitung berapa normal operating income, selisihnya adalah abnormal. Gitu ya, tinggal teman-teman tinggal lihat R-nya pakai yang mana.
RWACC-nya. Ya. Setelah ketemu jangan lupa dikurangi dengan date-nya ya. Date awal. Itu ya closing date. Nomor 9. Jangan lupa nih ya. Jadi perhatikan nomor 4, nomor 2, dan nomor 9. Ya kan? Kalau konsepnya operating income. Kalau yang di AE tadi, lihat nomor 10. Ya. Kemudian lihat juga dari book value equity nomor 11, tapi yang awal. Ya. Kalau yang dividen berarti teman-teman lihat yang nomor 7. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal lagi. Metode terakhir yaitu discounted cash flow. Kalau secara teori dasar, cash flow ini kan dari sisi cash basis ya. Jadi kalau dari sisi cash basis berarti kita rubah dari aktual ke cash basis. Ya. Nah, cuman untuk penyederhanaan, sekali lagi untuk penyederhanaan ya, maka konsep yang kita gunakan adalah cash flow yang kita gunakan adalah dari selisih NOPAT dengan penambahan NOA ya. Itu penyederhanaan ya. Padahal kalau kita lihat kan banyak akrual yang harus kita sesuaikan ya supaya jadi cash basis. Pokoknya kalau teman-teman tuh lihat kayak mirip dengan penggunaan cash flow ya. Cash flow dengan cara indirect method. Nah, itu sama tuh ya. Oke, free cash flow di sini adalah dari nilainya itu sebenarnya adalah dividen ditambah dengan cash yang tersedia untuk debt ya. Kemudian berarti kita hitung berapa nilai perusahaan itu dari present value dari free cash flow. Ya. Oke, ini juga sama kalau discounted cash flow ya. Kita tambahkan equity dan debt, kemudian kita kurangi dengan market value dari debt ya. Oke, free cash flow di sini kita hitung yaitu sebenarnya tadi kita udah bahas bahwa seharusnya dari sisi accrual basis ya, net operating profit ini kita tambahkan atau kurangi dengan unsur accrualnya yang tidak terkait dengan cash, misalnya apa? Depresiasi. Kan depresiasi kan pengurang profit ya kan? Berarti kalau kembali ke konsep cash harusnya ini nggak dikurangin, berarti kita tambahkan gitu ya. Kemudian working capital, misalnya AP dan AR, itu juga sama, berarti tidak terkait dengan cash. Nah, berarti kita kurangi dengan kenaikan working capital gitu ya. Kemudian kalau ada capital expenditure, kita beli apa? Plan aset segala macam, ya kita kurangi gitu ya. Nah, sehingga kita hitung berapa benar-benar cash flow, yaitu dari cash dari operasi kita kurangi dengan investasi. Ya. Kemudian kita hitung berapa free cash flow-nya. Nah, kemudian kita diskonkan dengan menggunakan cost of capital dari perusahaan. Nah, cuman kalau di soal kita gunakan tadi ya, forecast yang sudah diketahui, nah hanya selisih dari NOPAT dan NOA saja ya. Nah, setelah kita ketahui free cash flow, kita hitung kalau belum ya, cost-nya dari perusahaan, karena cost dari aset berarti WACC-nya, kemudian kita lihat kondisi setelah terminal value. Apakah nol, apakah perpetuity, atau ada growth. Ya. Kemudian kita present value-kan pada saat terminal value, kemudian kelima kita tambahkan seluruhnya, tahun forecast dengan tahun terminal value, terakhir, nah jangan lupa, ini karena kita konsepnya adalah dari aset, ya kan? Berarti kalau kita nilai equity, maka kita kurangi dengan liability-nya. Ya. Nah, ini sama seperti tadi, kita ketahui free cash flow-nya, kemudian kita hitung berapa cost-nya, kemudian kita lihat discount rate-nya, ya. Kemudian kita percent value-kan, sama seperti tadi persisnya. Terminal value-nya percent value-nya adalah 365, sehingga kalau kita
percent value kan ke 2004 ini adalah hasilnya 201 ya. Kemudian kita tambahkan free cash flow dari tahun yang forecast. Kemudian kita kurangi dengan debt karena kita ingin menghitung value dari equity. Ketemu angkanya ya. Jadi harusnya angkanya identik dengan metode yang lain. Oke, kalau yang ini dari nomor berapa free cash flow? Ke-6, Mbak. Berapa? Yang 260 itu ya, Pak. Iya, 260. Ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan angkanya, kemudian lihat RA-nya. Nah, ketemu. Itu ya. Berapa nilai perusahaan dengan menggunakan metode ini ya. Oke. Nah, kalau lihat di soal, ini kan ada di sini ya. Debt awal, equity awal. Coba saya tanya nih. Kalau penggunaan WACC ini berarti untuk metode yang mana nih? Kalau yang equity pakai yang mana? Saja maksudnya. Yang WACC pakai yang mana? Ayo. Yang pakai WACC atau return asset pakai yang mana? Ya. Yang apa? Yang metode AOI ini? bukan, Pak. AOI enggak? Iya, yang nomor 2. Nomor Terus 4 lah. 4. 3. Nah, 3. Betul. Kalau yang RE pakai yang mana? 1 dan 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang sekarang kalian buat nih, ini pas 30 menit ya, itu yang ini. Yang ini saja ya. Jadi kita nggak pakai yang bawah. Ini yang bawah itu PR. Yang bisa teman-teman selesaikan 1 hari ya. Padahal waktunya 1 tahun ya. Gitu. Sudah jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan untuk materi sekarang? Ini kalau sekarang kalau nggak dilatih mungkin masih bebayang-bebayang ya. Tapi kalau udah masukkan rumus Excel udah lancar jaya sebenarnya. Paling salah kayak gini masukin rumus RE, RA, WACC gitu ya. Itu aja sih. Oke, silakan kalau teman-teman sudah jelas, terutama untuk yang atas ya, karena saya tunggu sampai jam 1 ya. Kecuali kalau masih pada banyak belum selesai ya kita tambahin. Tapi rata-rata 5 menit selesai tuh ya. Ya, jadi hari ini tolong kumpulkan dengan menggunakan price multiple, hitung rata-rata dari perusahaan pembanding. Pembandingnya apa? Renova dan Siloam. Ya kan? Pakai 3 price tadi ya. Kemudian teman-teman nanti hitung rata-ratanya. Oke, ketemu nilainya. Kumpulkan di LMS ya. Oke. Ada pertanyaan? Izin Pak, berarti yang price multiple aja ya Pak? Ya, hari ini cuma price multiple saja. Ya, yang sheet berapa tuh? Itu ada tabelnya semua ya, tinggal masukkan aja angkanya, selesai ya. Ya, Tanya, Pak. Ya, silakan. Itu nanti sheet-nya yang dikumpulin semua atau yang cuma bagian itu aja, Pak? Terserah. Oh, Kalau yang semua berarti kan sheet yang lainnya kosong, nggak apa-apa. Atau teman-teman mau cut aja yang itu saya boleh. siap. Terima kasih, Ya. Pak. Itu wajib di hafal di luar kepala ya, karena itu pasti keluar tuh yang price multiple ya. Kalau yang metode yang lain tinggal dipilih yang mana, tergantung dosennya. Ya, makanya biar cepat nih teman-teman, pokoknya 5 menit kumpulkan ya. Waktunya masih sampai jam 1 ya. Nanti kalau udah selesai teman-teman udah langsung ini aja ya, istirahat ya. Kita bener, kelas lain itu saya langsung selesai 7 menit langsung pada submit ya. Cepat itu. Karena rata-rata gampang ya. Ya, nanti kalau ada masalah teman-teman chat aja WhatsApp grup atau Japri ya. Pak, izin tanya lagi Pak. Ya, siap, Tos. Itu untuk share outstanding-nya itu asumsi aja Pak, disamain atau emang metodenya itu disamain semua ya Pak, pakai yang forecast kita kemarin, share outstanding-nya Pak, yang di soal.
Iya, samain aja. Itu asumsi atau memang benar kayak gitu? Asumsi. Tapi kalau Asumsi di ya, Kak? soal ya, di soal ada nih kan ada share outstanding ya di sini. Ada, Pak. Udah ada nih 1,75 nih. Ya, sudah ada di situ. Jadi tinggal dibagi aja dengan 175 ya. Oke, teman-teman, selamat belajar dan selamat liburan tahun baru. Jangan sampai kebablasan ya, masih ada varian yang mungkin aneh-aneh ya. Jangan lupa nanti jam 1. Kalau yang belum selesai, notifikasi saya, biar saya tambahin. Oke, selamat siang semua, jaga kesehatan, selamat liburan, sampai ketemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.